Jangan lupa like, komen, subscribe ya teman-teman. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Harus kita yakini kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam hati kita bahwasanya tidak ada yang berhak kita sembah, tidak ada yang berhak kita takuti, tidak ada yang berhak kita tundui dengan sebenar-benarnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwa dialah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Baik jemaah yang mulia, pada kesempatan pagi yang mulia ini, hari Ahad, insyaallah kita akan membahas mengenai sebab-sebab orang ini wajib mandi, atau perkara yang menyebabkan seseorang ini wajib mandi, atau sebab mandi wajib. Jadi apabila orang ini dia diwajibkan atasnya mandi, maka tentunya ada sebab-sebabnya. Maka sebab-sebab inilah yang harus kita, sehingga apabila kita bertemu atau ditemukan dengan sebab ini, menjadikan kita harus atau wajib untuk mandi, ya, atau sebab-sebab daripada hadas besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, faslun fi mujibil ghusl. Wal ghuslu lughatan sayalanul ma'i ala syai' mutlaqan, wa syar'an sayalanuhu ala jami'il badan bi niyyatin makhsusatin. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya', thalathatu minha tashtariku fiha ar-rajul wan nisa, wa hiya iltaqa'ul khitanaini, wa yu'abbaru an hadzal iltiqa'i bi ilajin hayyin wadihin ghayyabal hasyafah adh-dhakar minhu wa qadraha. Jadi wajibnya mandi, ya, mandi itu secara bahasa mengalirkan air, ya. Secara bahasa artinya mengalirkan air. Secara istilah yaitu mengalirkan air ke seluruh badan, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tentunya seluruh yang nampak ataupun seluruh yang ada di permukaan badan ini wajib terkena air. Itulah pengertian daripada mandi. Maksudnya mandi wajib. Wajib seluruh air ini mengenai permukaan badan, ujung kepala sampai ujung kaki. Khusus hanya terdapat pada seorang wanita. Yang sebab yang pertama itu adalah bertemunya dua kemaluan, ya, atau bersenggama, atau jima, atau berhubungan badan, ya. Yang pertama, masuknya hasyafah. Hasyafah itu adalah zakarnya laki-laki, ya, ke dalam farjinya seorang wanita,
ya, baik secara halal atau secara haram. Nauzubillah. Ya. Bahkan kepada hewan, ya. Kita memasukkan kemaluan kita ke kemaluannya hewan, maka wajib mandi. Nah, ini bukan orang ahli maksiat lagi, ini orang gila ini. Otaknya tidak waras. Ya. Apabila masuk kemaluan seorang laki-laki ke farjinya seorang wanita, ya, baik itu secara halal atau secara haram, maka wajib atasnya ini mandi. Kalau dalam kalangan Imam Syafi'i itu hasyafah, ukurannya itu hanya kepalanya, kemaluannya laki-laki, meskipun batangnya tidak masuk, cuman kepalanya saja, maka wajib mandi. Ya, meskipun tidak sampai keluar sperma atau mani, ya, tetap wajib mandi. Kan bersentuhan saja dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Rasulullah, idzal taqal khatani aw massal khitanul khitana wajib al-ghusl. Apabila bertemunya dua jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan, ataupun bersentuhan, ya, jenis kelamin yang satu dengan yang lainnya, maka wajib baginya mandi. Ya. Jadi meskipun berhubungannya, bersenggamanya ini dia suami istri atau bersenggama yang haram, maka wajib baginya mandi. Ya. Mudah-mudahan kita yang sudah hijrah ini, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari bersenggama atau bersetubuh, ya, atau jima dengan jima yang haram. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bersenggama yang haram. Kemudian yang kedua yaitu wa min mushtariki inzalu ay khurujil mani min syakhsin bi ghairi ilajin wa in qalla al mani ka qatratin walau kanat ala launin ad-dam. Ya, yang kedua adalah keluarnya mani. Nah, pasti Bapak hadirin sekalian sudah paham apa itu mani. Ini adalah sperma, ya. Keluarnya sperma, baik dengan dikeluarkan dengan cara yang halal atau dikeluarkan dengan cara yang haram. Ya, yang halal itu seperti mimpi basah atau bersetubuh dengan istri, ya, bersenggama dengan istri, ya. Maka ini mewajibkan kita untuk mandi, ya, kecuali orang yang syahid, orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian dikuburkan. Kemudian yang keempat, yang kelima, yang keenam itu hanya ada pada seorang wanita. Ya. Yang pertama haid, ya, ay ad-damul al-khariju min mimra'atin, ya, yaitu adalah darah yang keluar dari seorang wanita balagat tis'a sinin, yang mencapai 9 tahun atau sudah mencapai usia balik. Jadi tandanya seorang wanita itu balik adalah dia haid, ya. Kapan wanita ini selesai daripada haidnya, maka waktunya mandi, ya. Seperti sabda Rasulullah, barang siapa yang tiba masa haid, tinggalkanlah sholat. Kalau haidnya sudah selesai, maka mandilah dan kerjakan sholat.
Yang terakhir adalah melahirkan, ya. Ada ulama yang menggabungkan melahirkan dengan nifas, ada ulama yang memisahkan melahirkan dengan nifas. Karena menurut kalangan Imam Asy-Syafi'i, melahirkan dan nifas adalah suatu kejadian yang berbeda. Nifas itu keluarnya darah, sedangkan melahirkannya itu keluar anak. Ya, karena ada kejadian orang yang melahirkan tapi tidak mengalami yang namanya nifas. Maka seorang wanita yang melahirkan anak pun wajib baginya mandi. Ya. Maka hadirin jemaah yang mulia, inilah sebab-sebab, ya, 6 perkara yang menjadi sebab orang ini mandi wajib, atau 6 perkara yang menjadi dia ini berhadas, hadas yang besar. Yang pertama yaitu bersenggama, ya, dengan istri kita atau dengan cara yang haram, tetap wajib baginya mandi. Yang kedua, keluarnya mani. Yang ketiga, disebab orang ini mati, meninggal, ya. Yang keempat, kelima, keenam hanya ada pada seorang wanita, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Baik, itulah hadirin jemaah yang mulia sebab-sebab daripada wajibnya orang ini mandi. Mungkin cukup sekian, atau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada Pak? Insyaallah ya. Ini paham ya. Karena ini sudah sering diulang nih, biasa ustadz-ustadz lain, ya. Jangan pernah kita bosan, terus kita bertanya kepada ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang lebih paham. Sesungguhnya kami juga masih belajar. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta